Semua sudah melihat screen saya ya. Nah, sekarang kita akan pelajari sedikit lagi. Kalau di Atkins itu di chapter 10 itu mengenai aturan seleksi dan term simbol. Jadi term simbol itu adalah apa? Term simbol adalah simbol kuantum yang digunakan untuk meringkas detail dari karakteristik elektronik elektron suatu atom. Jadi kalau sebelumnya teman-teman sudah mengenal tentang bilangan kuantum, di mana di dalamnya ada S kecil, P kecil, D kecil, F kecil, kemudian masing-masing S, P, D, F itu dia ditemani oleh angka depannya yang kita sebut sebagai bilangan kuantum utama, dilambangkan sebagai M gitu ya. Nah ini saja. Jadi kita biasanya punya M, S, terus angka di belakangnya misalnya 1 atau 2 gitu ya. Kemudian S-nya itu adalah orbital di mana dia berada, ya. Bilangan kuantumnya dilambangkan oleh bilangan kuantum angular momentum atau L. Kemudian 1 itu melambangkan berapa banyak elektron yang ada di orbital tersebut. Nah, oh iya, belum di record ya. Silahkan siapa yang bisa record, silahkan di record. Nah, record dulu ya. Kita lanjutkan ya. Kalau sebelumnya Anda sudah mengenali tentang 4 bilangan kuantum memuat bilangan kuantum utama yang menunjukkan di kulit keberapa elektron terakhir berada atau elektron tersebut berada. Kemudian yang kedua itu adalah nama orbitalnya S, P, D atau F itu ditunjukkan oleh angular momentum, bilangan kuantum angularnya dari elektron tersebut. Kemudian ada angka yang superscribe dari sistem SPDF-nya itu menunjukkan berapa jumlah elektron yang ada di orbital tersebut. Nah, sekarang kita mengenal hal baru bernama term simbol, di mana term simbol itu dilambangkan seperti ini. Jadi ada superscript pertama itu M, multiplisitas ya. Kemudian di tengah-tengahnya itu L, tapi tidak kita tuliskan sebagai L, tapi nanti misalnya jadi contohnya itu kita akan punya anggaplah 2 P besar, kemudian J-nya atau 1 misalnya gitu. Nah, jadi ada 3 angka. Angka yang pertama itu menunjukkan multiplisitas dari elektron yang ada di atom tersebut. Kemudian L itu menunjukkan total angular momentum orbitalnya. Nah, L itu nilainya bisa mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Bilangan bulat ya. Nah, L besar sama dengan 0 itu masuk di SPDF kita tuliskan sebagai S besar. L sama dengan 1 kita tuliskan sebagai P besar. L sama dengan 2 kita tuliskan sebagai D besar. L sama dengan 3 itu F. Nah, kalau di atas 3, 4-nya ngikutin abjad. Jadi kalau 3 tadi itu F, 4-nya adalah G besar ya, 5-nya adalah H besar, dan gitu seterusnya. Kemudian satu lagi itu adalah J. J ini adalah total angular momentum. Jadi sebenarnya nilai J didapatkan dari penjumlahan dari L besar dengan nilai S. S besar itu nanti menunjukkan berapa total momentum spin dari elektron open shell atom tersebut. Gitu. Nah, kita lihat yang pertama itu total orbital angular momentum atau kita sebut sebagai L. Nah,
Sederhananya, L itu didapatkan dari menjumlahkan bilangan kuantum momentum angular atau kita sebut L kecil ya biasanya MLMS. Nah, L kecilnya berapa dari elektron-elektron yang berada di open shell. Maksudnya open shell elektron itu adalah orbital yang memiliki open shell elektron ini maksudnya adalah orbital yang memiliki elektron tunggal atau di buku Athena biasanya dituliskan sebagai unpaired electron. Jadi elektron yang tidak berpasangan. Misalnya kalau seandainya saya punya misalnya saya punya 4s2 3d10, maka 4s2 dan 3d10 ini semuanya adalah paired elektron. Nah, kalau 3d9 maka open shell elektronnya adalah di 3d9. Yang kalian tuliskan adalah si 3d9. Sementara yang sebelumnya yang sudah paired semua itu tidak digambarkan. Ya. Nah, nilai L itu besarnya selalu positif. Seperti yang tadi saya bilang, besar antara 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, karena itu positif, kan tadi kita menjumlahkan untuk angular, rumusnya itu L itu adalah nilai mutlak dari L1 plus L2 hingga L1 dikurang L2. Jadi bisa jadi nanti pasangan elektron tidak berpasangannya ada tiga orbital yang berbeda. Misalkan saya punya posisi 4s1 gitu ya, 3d1. Ini kita kan bicara tentang posisi elektron bukan pada keadaan stabil saja ya. Jadi 4s1 3d1 bisa jadi kita miliki ketika suatu elektronnya tereksitasi. Oke. Jadi bedakan ketika kalian membuat konfigurasi untuk atom-atom yang berada pada keadaan normalnya, artinya harus mengikuti aturan Aufbau dan lain-lain gitu ya. Sementara untuk term simbol, kita punya term simbol untuk elektron-elektron yang tidak berada pada keadaan standar atau pada keadaan paling stabilnya. Jadi bisa jadi nanti soalnya diberikan kayak nanti contoh soal saya itu ada 4F1 5D1 misalnya kayak gitu. Ya kita pengen state-nya seperti itu. Jadi state elektronnya seperti itu. Sekalipun dia tidak stabil kan kita bisa hitung posisi energinya berapa. Gitu. Ya. Nah, contohnya 4S1 3D1 maka open shell elektronnya ada dua orbital. Orbital S di mana nilai L-nya adalah 0. Ya, L1 berarti L1 itu adalah 0. Kemudian saya punya lagi L2, nilainya adalah 2. Nah, karena orbitalnya satunya adalah orbital S, di mana nilai L atau bilangan kuantum angular momentumnya adalah 0. Kemudian saya punya orbital D yang juga punya unpaired elektron, artinya elektron tidak berpasangan. Maka L2-nya adalah sama dengan 2. Sehingga kemungkinan L besar yang kalian L besar yang mungkin itu ada banyak, dimulai dari L1 plus L2 berarti 0 ditambah 2 ya. Kemudian L1 ditambah L2 min 1 maka 0 ditambah 1 gitu ya. Dan seterusnya hingga L1 kurang L2. L1-nya 0, L2-nya 2. 0 kurang 2 minus 2. Tapi nilainya mutlak, berarti balik lagi ke 2. Sehingga yang mungkin itu adalah 2, 1, dan 0. Gitu. Jadi bisa 2, bisa 1, bisa 0. Itu adalah L besar yang mungkin. Artinya total orbital momentum atau L yang mungkin dari elektron dengan konfigurasi elektron terakhirnya adalah 4s1 3d1 itu ada L sama dengan 2,
L sama dengan 1, dan L sama dengan 0. Tiga-tiganya harus kalian sepakat. Dan kita bicara tentang term simbol. Jadi term simbol itu ada beberapa kemungkinan untuk satu konfirmasi yang sama. Bagaimana dengan 4s2 3d9 misalnya? 4s2 3d9 open cell elektronnya cuma yang D kan ya? Sementara X-nya ini kan penuh, jadi ini nggak usah kalian gambarkan. 4s2-nya nggak usah digambarkan, kita cukup menggunakan 3d9 saja. Berarti di sini kita akan punya L sama dengan 2. L-nya sama dengan 2. Karena kita ada 9 buah elektron, sebenarnya yang elektron tidak berpasangannya kan cuma ada 1. Ya, jadi L yang mungkinnya cuma ada 1, yaitu di 2. Nah, contoh lain misalnya saya punya yang lebih dari 2 buah elektron tidak berpasangan. Misal, saya punya 4s1, kemudian saya punya 3d3. Di sini saya akan punya konfirmasi L1 adalah 0 ya, karena dia S. 0. Kemudian L2 adalah 2, karena dia adalah orbital P. Karena ada 4 buah elektron tidak berpasangan, maka saya punya L yang ketiga. L yang ketiga orbital D juga. Ya. Kemudian L yang keempat orbital D juga, dan seterusnya. Nah, tapi ini kan nanti perhitungannya akan sangat panjang ya, karena kemungkinannya menjadi sangat banyak. Maka kita, untuk pelajaran mata kuliah struktur kali ini kita akan batasi hingga jumlah elektron tunggalnya 3. Ya, jumlah elektron tunggalnya 3 saja. Jadi penjumlahannya nanti berakhir di 4. Itu tentu saja kalau seandainya kalian punya 4 elektron kayak gini, total L paling gedenya mulai dari 6 ya. Jadi L besarnya bisa mulai dari 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, mulai dari 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Kita lihat contoh selanjutnya biar makin paham. Contohnya di sini saya punya atom lithium. Atom lithium itu konfigurasinya 1s2, 2s1. Di sini open shell elektronnya adalah orbital 2s. Jumlah elektron yang ada di sini hanya ada 1 elektron. Sehingga nilai L-nya cuma ada 1, 0. Dan L besarnya juga cuma ada 1, yaitu 0. Oke, bagaimana dengan atom karbon? Kalau atom karbon 1s2, 2s2, 2p2. Dilihat di sini 1s2 penuh ya. Ini penuh berarti tidak kita gambarkan. 2s2 penuh juga tidak kita gambarkan, maka yang kita gambarkan hanya yang 2p2. Kita tetapkan term simbolnya hanya elektron yang berada di 2p2. Oke, 2p2 berarti saya di sini punya 2 elektron di orbital p, sehingga nilai L-nya ada L1 sama dengan 1, karena ada tadi 2 elektron, maka ada L2. Nilainya juga sama dengan 1. L1 artinya 1 elektron yang berada di orbital p. Kemudian L2 artinya juga 1 elektron lainnya yang juga berada di orbital P. Nah, dari L1 sama dengan 1 dan L2 sama dengan 1 juga, maka nilai total orbital angular momentumnya yang mungkin itu adalah berkisar dari 1 plus 1, 2, hingga dengan 1 minus 1, yaitu 0. Berarti 2, 1, 0. Sampai situ paham? Ini masih panjang ya, ada L, ada M, ada S, ada C. Oke, sebentar. Ini di kelas mana nih yang tadi nanya siapa? Saya, Bu. Kamu kelas A apa kelas B? Kelas A, Bu. Oke, bentar ya. Ini kelas A, ada yang nanya, silahkan. Itu yang L kecilnya itu dapat dari mana ya, Bu? L kecil. Oke, pertanyaannya adalah L kecilnya dapat dari mana? Ada yang bisa bantu jawab? L kecilnya kira-kira dapat dari mana?
Dari subkulit. Dari itu Bu, S Bu. Dari Dari bilang bukan Bu. benar. Oke, sebagian besar jawabannya udah benar ya. Mau yang kelas A, kelas B. Terima kasih tadi yang udah jawab. L itu adalah bilangan kuantum azimut. Ya, bilangan kuantum utama jangan dilupakan. Kalau saya punya 2S, berarti kan ini bilangan kuantum utama. R-nya adalah 2, L-nya adalah 0 ya. Karena R orbital S itu nilai bilangan kuantum azimutnya adalah 0. Gitu ya. Jadi siapa yang nanya? Dan nanti saya punya M, kemudian saya punya spin gitu ya. Nah, L-nya adalah L bilangan kuantum utama. Oke, nah biar makin ngerti, coba kalian kerjakan sendiri. Ini masih L ya. Coba tentukan nilai L yang mungkin untuk atom dengan konfigurasi 4F15D1. Silahkan, saya kasih waktu 3 menit deh. Coba berapa L yang mungkin? Semua L yang mungkin untuk 4F15D1. Oke, dari kelas A sudah ada yang jawab ya. 0, 1, 2, 3. Silakan saya tunggu. Barangkali ada beberapa orang lagi yang bisa jawab. Oke. Kelas B gimana kelas B? Kelas A ini udah kelas B udah. Kelas A ini belum ada yang jawab. Kelas B udah beberapa ada yang jawab nih. Bentar nih kayaknya. Oke, kayaknya oke, masih jauh dari perkiraan saya ya. Coba kita jawab saja. Silakan dihentikan dulu pengerjaannya. Perhatikan bahwa di sini saya punya konfigurasi elektron XE 6S2 4F1 5D1. Sudah bisa dipastikan bahwa yang konfigurasi xenon semuanya adalah closed cell ya, artinya semuanya paired elektron. Sementara 6S2 juga bukan open shell ya, karena elektronnya semuanya berpasangan. Maka yang perlu kita perhatikan hanya yang 4F1 5D1. Nah, dari 4F1 5D1 untuk kita punya 2 buah elektron ya, 2 buah elektron. Nah, 1 elektron berada di orbital F, 1 di orbital F. Orbital F nilai L-nya berapa, Dik? L-nya berapa kalau orbital F? 3 Bu. 3 Bu. Orbital F 3, benar. Kemudian satunya lagi di orbital D. 1 di orbital D. Orbital D ini L-nya adalah masih adalah 2 ya. Ini 2. Oke. Nah, maka ada beberapa kemungkinan L-nya. Jadi L1 adalah 3 gitu ya. Oke, L-nya apa 3? L1 adalah 3. Kemudian L2-nya adalah 2. Maka L besarnya itu mulai dari L1 ke L2, mulai dan seterusnya hingga nilai mutlak dari selisih L1 dengan L2. Nah,
tentu saja saya bisa copy dari rumus ini gitu ya. Rumusnya itu adalah yang pertama mutlak dari L1 L2, maka yang mungkin pertama adalah 3 ditambah 2 ya, 3 ditambah 2 5. Kemudian L1 ditambah L2 minus 1, berarti di bawahnya ini 4 gitu ya. Kemudian L1 ditambah L2 minus 2, L2 minus 2 berarti 0 3. Oke. Kemudian L1 kurang L2, L1 kurang L2 adalah 1. Kemudian berapa lagi? L2 dikurang 2 masih bisa ya, L2 dikurang 2, kemudian L1 ditambah L2 kurang 2 artinya 3, kemudian L2 kurang 2 2 1. Maka nilai L yang mungkin itu adalah 5 hingga 0. Sebenarnya cara paling gampangnya adalah kalian lihat L1 minus L2 nya berapa, ya kurang 2 1 ya, positif ya. L1 kurang L2, nilai mutlaknya adalah 1 0 tentu saja ada ya. Jadi mulai dari 5 sampai dengan 0. Jadi dia adalah sebenarnya adalah deret angka gitu ya, deret angka yang berkurang 1 demi 1, tapi nilai negatifnya itu sesuai dengan yang paling kecilnya adalah 0. Nah, kemudian L1 kurang L2, kalau seandainya nilainya negatif maka kalian tentukan kayak gitu sebenarnya. Nah, kalau seandainya masih bingung, coba kalian bayangkan gini, saya punya orbital 4F nih. Orbital 4F itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah rum kan ya? 7 buah posisi nilai L, nilai ML. Nilai M mulai dari plus 3 sampai minus 3. Oke. Nanti dia akan punya dari plus 3 hingga minus 3 untuk yang sementara orbital yang D punya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilainya itu berkisar dari plus 2 hingga minus 2. Nah, nilai L-nya itu yang paling gede kemungkinannya adalah dua-duanya berada, satu berada di plus 3, satunya lagi berada di plus 2. Benar yang paling besar ya. Satu elektron di plus 3, satu elektron lagi di plus 2, maka dijumlahkan L-nya adalah 3 plus 2. Kemudian kemungkinan kedua, satu elektronnya di 3, satunya lagi di plus 1, berarti totalnya adalah 3 plus 1, 4 ya. Kemudian di 3, satunya lagi di 0, 3. Oke. Nah, terus satunya di 3, kemudian di minus 1, 2. Satunya di 3, kemudian satunya lagi di minus 2, maka totalnya menjadi 1. Nah, apa nol muncul ketika dia di F-nya posisinya di M sama dengan 0, kemudian di D-nya juga di M sama dengan 0, maka totalnya adalah 0 ditambah 0, yaitu 0. Ada yang lebih kecil dari ini, ada ketika misalnya di F-nya dia berada di posisi minus 2, kemudian di D-nya di posisi 0, maka minus 2 tambah 0 kan ya, berarti ini minus 2. Tapi karena dimutlakkan, maka besarnya L besarnya 2 juga. Nah, jadi untuk menjawab nilai L kayak gini, hal yang paling penting kalian ingat adalah berapa kemungkinan terbesarnya. Kemungkinan terbesarnya. Jadi kalau saya punya, L sama dengan 5, berarti saya akan L sama dengan 3 dan L sama dengan 2, maka L besarnya paling gede adalah 3 tambah 2 ya. Paling kecilnya sebenarnya kan ada 3 kurang 2, 1, kemudian pasti ada 0 kan, karena dua-duanya pasti punya nilai 0, mau di SPDF semuanya ada 0-nya kan ya, maka yang paling kecil akan selalu bernilai 0. Berarti nilai konfirmasi L yang mungkin itu berkisar dari 5 sampai 0. Kalian kurangi 1, 1, 1, 1. Kebayang Pak?
Bingung? Baik, Bu. Satu lagi contoh ya, biar makin ngerti. Oh bentar, kalau dia dua-duanya di 0, lagi misalnya, yang berada di konfigurasi yang sama, misalnya konfigurasinya adalah akhirnya itu adalah 4S2 3D 2. Nah, kira-kira yang besar yang mungkinnya adalah berapa? Jadi artinya saya punya 2 buah elektron, dua-duanya ada di orbital D. Maka L besar yang mungkinnya adalah berapa? Dua, Bu. Berapa aja? Oke, 4S2 jadi 2, maka S2-nya adalah 2, kemudian L2-nya ini kecil. Ini juga adalah 2. Maka konformasi yang mungkin itu berasal mulai dari L1 tambah L2. L1 itu L2 nilainya adalah 4 gitu ya. Kemudian yang paling kecilnya adalah L1 dikurang L2, nilainya adalah 0. Nilainya adalah 0. Maka range L besarnya itu mulai dari 4, 3, 2, 1 hingga 0. Nah, saya ralat dulu ya, yang ini nolnya nggak ada. Karena L1 kurang L2 nya adalah 3 kurang 2, 1 positif. 2 kurang 3 juga 1 aja sih. Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jadi 4, 3, 2, 1, 0. Oke, nah biar kita nggak terlalu berlarut-larut, kita lanjutkan lagi sekarang dengan besar nilai yang kedua, yaitu kayaknya daripada ngetik mending semua sudah lihat screen saya ya. Itu dari teks materinya saya ambil dari sana karena sebenarnya tadi saya bacain cuma terlalu sedikit materinya, jadi mungkin ada terlalu sedikit. Nah, yang kedua itu adalah total magnetic quantum number.
Jadi bilangan kuantum total dari bilangan kuantum magnetiknya. Kita biasanya mengenal dia sebagai M kecil ya, ML atau ada juga yang bilang M kecil. Nah, M kecil itu sebenarnya kan berkisar nilainya dari positif L sampai dengan negatif L. Ya. Nah, bilangan kuantum number M besar L kecil ini itu menunjukkan berapa jumlah bilangan kuantum magnetik ada di komponen Z dari dari atom yang ada di open shell juga. Kita biasanya hitungnya open shell aja, karena biasanya kalau seandainya di closed shell nilainya totalnya pasti sama dengan 0 dijumlahkan. Makanya kita fokus ke open shell aja yang elektronnya ada yang tidak berpasangannya. Nah, jadi berapa besar M besar L kecil ini? Dia sama seperti L, jadi mulai dari penjumlahan ML1 sampai tambah ML2, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Nah, dia sampai dengan minus ML1 kurang ML2, dijumlah antara minus ML1 dan ML2. Nah, berbeda dengan tadi L besar nilainya yang semuanya harus positif, berarti kita akan berhenti di 0, nggak akan nilai minus. Nah, kalau seandainya total magnetic quantum number M itu nilainya bisa jadi negatif. Contohnya seperti yang saya sempat sampaikan ketika elektronnya satunya berada di minus 3, satunya lagi berada di minus 2, maka totalnya adalah minus 3, minus 2, minus 5. Kayak gitu kasusnya sebenarnya. Oke. Nah, contohnya di sini saya punya zirconium ya, ground state, artinya dia pada keadaan stabilnya, zirconium ground state-nya. Pertanyaannya adalah berapa nilai M besar L atau total magnetic quantum number yang mungkin dari suatu zirconium yang berada pada kondisi ground state-nya. Nah, kalau kita tahu zirconium itu 5s2 4d2, ini adalah konfigurasi elektron terakhirnya. Perhatikan bahwa 5s2-nya sudah penuh, maka yang kita cukup gambarkan hanya 4d2 saja. Oke, 4d2 artinya saya punya 2 buah elektron di open shell ya, dengan nilai L atau bilangan kuantum azimutnya adalah 2 karena dia kembali. Nah, karena ada 2 buah elektron, maka kemungkinan paling besar itu adalah L1 dan L2 dua-duanya adalah positif 2. Maka nilainya adalah 4 untuk L besar ya. Jadi sementara L kecilnya akan berakhir di 0. 4, 3, 2, 1, 0 itu adalah kemungkinan nilai L besar atau quantum number-nya. Nah, sedangkan kalau nilai M besar L itu mulai dari positif 2 sampai dengan minus 2 untuk dua-duanya. Maka kemungkinannya jadi ada 9 sekarang. Ketika dua-duanya adalah plus 2 itu yang paling gede. Yang paling kecil adalah ketika dua-duanya adalah minus 2. Jadi minus 4. Maka kalau kalian bikin deret mulai dari 4 sampai dengan minus 4, nilainya akan menjadi 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Ya. Nah, selanjutnya total spin magnetic quantum number atau kita sebut sebagai M besar S. Nah, total spin itu nilainya nggak akan jauh-jauh dari 3 kemungkinan. 2 kemungkinan, spin plus setengah atau spin minus setengah. Nah, tapi jumlahnya ya berarti ada ragamnya, tergantung dengan berapa jumlah elektron yang akan dicek state-nya. Nah, misalnya di sini saya lihat ada contoh 1s2, 2s2, 2p2 untuk karbon. Oke, untuk karbon dia ada di orbital P. Ya, dia ada di orbital P. Dia ada di orbital P. Nah, orbital P itu kan punya 3 room ya, 3 state orbital. Jadi state di ML sama dengan plus 1 sampai ML sama dengan minus 1. Nah, karena saya mau menggambarkan 2 buah elektron, ya, maka kemungkinan jumlah spin magnetic kuantumnya itu berada di plus 1 ketika dua-duanya menghadap ke atas, artinya dua-duanya plus setengah.
Kemudian 0 ketika dua-duanya berlawanan arah, artinya di 2P yang pertama dia panahnya ke atas, kemudian di 2P yang kedua panahnya ke bawah. Kemudian min 1 ketika dua-duanya sama-sama ke bawah. Nah, tolong bedakan, Bu, kenapa di 2P padahal cuma 2, harusnya kan dua-duanya ke atas atau dua-duanya ke bawah. Sekali lagi saya ingatkan, yang kita hitung bukan keadaan stabilnya, tapi semua kemungkinan yang muncul ketika elektron itu berada, mungkinnya apa. Tentu saja kemungkinan yang paling besar adalah ketika dua-duanya ke atas atau dua-duanya ke bawah. Ya enggak? Kemungkinan 0 ini akan hilang karena ada larangan Aufbau itu. Nah, cuman dalam kasus ini kita tidak sedang bicara ground state atau kondisi paling stabilnya. Kita bicara tentang semua term simbol yang mungkin yang dimiliki oleh elektron di kulit atom tersebut. Nah, maka MS-nya mulai dari 1, 0 sampai dengan min 1. Gitu. Contohnya, misalnya hitung berapa kemungkinan MS yang muncul kalau saya punya 1S2, 2S lithium, S2, 2S1, maka total MS yang mungkin itu berapa? Kira-kira, coba jawab di chat. Saya punya satu elektron, coba jawab di chat, berapa MS-nya? Kalau saya punya tadi lithium 1S2, 2S1, yang besar S-nya berapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? 1, berapa Wahyu? Yang besar S-nya sama dengan 1. 1 kemungkinan atau sama dengan 1? Nah, sama dengan 1. Belum tepat ya. Coba kalian ingat lagi. Kalau saya punya satu elektron di orbital S, maka kemungkinan magnetik S-nya berapa? Bilangan kuantum S-nya kemungkinan berapa? Salah. Bilangan kuantum spin itu kan plus setengah atau minus setengah ya? Benar nggak? Belum tentu, boleh ke bawah dulu dong. Benar nggak? PR ini. Panjang ini ceritanya ini. Kalian ujian kan nih. Kayak gini aja masih belum jelas. Gimana nih? Coba dibaca dulu lah bilangan kuantum, 4 bilangan kuantum. Sebelum saya lanjutkan. 4 bilangan kuantum, N itu apa, S itu apa, ML itu apa, L kecil itu apa, MS itu apa. Coba dibaca dulu lah 10 menit ya. Panjang ini ceritanya. Kalau S sama dengan plus setengah dan minus setengah aja kalian nggak bisa.
Jadi saya asumsikan semuanya sudah kembali membaca tentang 4 bilangan kuantum utama ya. Kalau seandainya masih belum mengerti, coba tolong dibaca lagi bagian tentang apa itu bilangan kuantum utama N, bilangan kuantum azimut L, bilangan kuantum magnetik M, bilangan kuantum spin S. Semuanya N kecil, N kecil, L kecil, N kecil, S kecil. Nah, keempat bilangan kuantum itu adalah base untuk penentuan term simbol ini. Nah, sekarang kita dengan L besar, di mana L besar itu adalah total dari angular kuantum, orbital angular kuantumnya. Sementara M besar itu adalah total ML besar, M besar L kecil gitu ya. Jadi adalah total magnetic quantum number. Jadi kalau quantum number M yang kita punya itu besarnya adalah berkisar dari minus L sampai dengan positif L. Nah, kalau seandainya saya sekarang punya 2 buah elektron di open shell-nya 4D2, maka si 4D2 ini kan artinya saya punya 2 buah elektron. Ya, ada 2 buah elektron. Di sini sudah tertulis nih, ada 2 buah elektron ya, yang masing-masing mungkin berada di plus 2 sampai dengan di plus 2 sampai dengan minus 2. Nah, maka ada berapa banyak kemungkinan total ML yang saya punya. Maka yang paling besar itu adalah ketika ML besar, M kecil, E kecilnya adalah plus 2 untuk L1, kemudian plus 2 untuk L2. Karena saya punya 2 buah elektron deh. Ya, jadi ada 2 buah elektron yang mau ditempatkan dua-duanya di orbital D. Bayangkan kalian punya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini plus 2, kemudian di sini minus 2, di tengah-tengahnya 0 gitu ya. Kemudian ada orbital D yang lain 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Di sini plus 2, di sini minus 2. Nah, maka berapa banyak kemungkinan ML dulu ya sebelum saya ke MS ya. ML yang mungkin, artinya ada 1 elektron di sini. Satu buah elektron di situ, di sini 1, gitu ya, itu yang paling besar kemungkinan. Satunya lagi juga di angka yang paling besar, plus 2. Jadi, maka ML1 ditambah ML2-nya adalah plus 2 ditambah plus 2, yaitu 4. Kemungkinan kedua berapa? Ketika satunya di plus 2, satunya lagi di plus 1 di sini. Maka totalnya adalah plus 2 ditambah plus 1, 3. Yang paling kecil berapa? Dua-duanya berada di minus 2. Di sini 1, di sini 1. Totalnya berapa? Minus 2 ditambah minus 2, minus 4. Gitu loh hitungnya. Maka ada berapa kemungkinan M besar L yang saya punya? Berarti ada 9. Dimulai dari 4, 3, 2, 1 sampai dengan minus 4. Oke. Nah, sementara untuk L gimana? Untuk L seperti yang tadi saya jelaskan, saya punya 2 buah elektron. Ya, posisinya saya punya 2 buah elektron, dua-duanya ada di orbital D. Maka 2, di sini juga 2. Range-nya mulai dari mana? L1 ditambah L2. Ya. Kemudian titik paling kecilnya berapa? Paling kecilnya adalah nilai mutlak dari L1 dikurang L2. Gitu. Jadi kalau saya punya 2 buah elektron, dua-duanya di orbital D, maka L yang mungkin, L besar yang mungkin itu adalah 4 sampai dengan 0. Jadi 4, 3, 2, 1, 0. Nah, bagaimana dengan MS? Bilangan spinnya. Artinya, ketika saya punya orbital D, posisi magnetik, bilangan kuantum magnetiknya adalah plus 2, maka ada 2 buah kemungkinan. Elektron yang ada di sini itu berada di, jadi kan saya pengennya berada di sini ya. Nah, 2 kemungkinan. Yang pertama, elektronnya adalah dua-duanya adalah spin up. Artinya, ini nilai S-nya adalah plus setengah,
yang ini nilai S-nya adalah plus setengah, itu kan ya? Maka kalau dijumlahkan totalnya berapa? 1. Plus setengah ditambah plus setengah. Paling gedenya adalah 1. Kemungkinan kedua berapa? Ketika satunya di atas, satunya ngadep ke bawah. Maka nilainya 0. Karena plus setengah dan minus setengah dijumlahkan hasilnya 0. Kemungkinan ketiga, satunya di plus 2-nya minus setengah, satunya lagi juga minus setengah. Berarti kalau di total nilainya jadi minus 1. Gitu. Itu kalau kalian punya 2 buah elektron. Gimana kalau 3? Maka kemungkinannya lebih banyak lagi. Kalau 3 berarti 3-3-nya ke atas, 3-3-nya ke bawah. Atau satu ke atas, satu ke bawah. Satu lagi ke atas lagi. Maka totalnya menjadi plus setengah. Atau 3-3-nya ke atas, totalnya jadi plus 3/2. 3-3-nya ke bawah, jadi minus 3/2. Kayak gitu. Itu untuk menentukan M besar S atau total spin magnetik kuantum nya. Oke, tapi kan di sini kan dia punya 2 elektron, makanya M1 tambah MS2. Kalau ada 3 elektron, maka MS1 tambah MS2 tambah MS3. Gitu. Paham? Saya lanjut dulu ya, biar nanti bisa lihat soalnya. Nah, selanjutnya ini S. Nah, S ini yang nanti akan digunakan untuk menghitung nilai J. J itu nanti ada di term simbol di bagian bawah ya. Term simbol itu M, kemudian di sininya L. L-nya tentu saja tidak dituliskan berupa angka, tapi berupa S besar, B besar, D besar, F besar, dan seterusnya. G besar dan seterusnya. Kemudian di bawahnya subskripnya adalah J, di mana nilai J itu nanti nilainya sama dengan L ditambah S sampai dengan minus S. Sebelum lanjut ke J, ke S dulu ya. Nah, S besar ini adalah total intrinsic spin quantum numbers. Jadi kalau kalian punya bilangan kuantum S ya, bilangan kuantum S dijumlahkan terus dimutlakkan, itulah nilai S besar kita. Sebenarnya mirip dengan MS, tapi dia adalah MS yang dimutlakkan. Gitu. Jadi contohnya di sini saya punya hidrogen ya, 1S1. Artinya kan saya simbolkan satu buah elektron di sama dengan 0. Kemungkinannya berarti cuma ada plus setengah atau minus setengah. Jadi nggak perlu dijumlahkan karena ada satu elektron doang. Kalau kasus yang nomor 2 yang beryllium, saya punya 2 buah elektron, perhatikan. Dua-duanya ini closed open shell ya. Jadi satu elektron di S, satu elektron di P. Maka kemungkinannya ada berapa? Ini di 2S, kemudian ini di 2P. Yang pertama di S-nya up, di P-nya juga up, artinya totalnya sama dengan 1 gitu ya. Kemudian kalau dua-duanya ke bawah, minus 1. Tapi dimutlakkan, jadi 1. Kemudian satunya lagi adalah kasus ketika kemungkinannya elektronnya satunya ke atas, satunya ke bawah. Ini nilainya adalah totalnya 0, atau kebalikannya, di S-nya dia ke bawah, di P-nya dia ke atas. Sama, besarnya ini juga sama dengan S sama dengan 0. Gitu. Jadi kalian bayangkan kalian punya 2 buah elektron, 2 buah elektron itu akan berada di orbital yang open shell-nya. Kalau di sini berarti ada 2 kemungkinan di S dan di P gitu ya, satunya di S, satunya di P. Lalu kalian akan taruh, maka ada berapa kemungkinan posisi elektron itu? Bisa up dua-duanya, bisa down dua-duanya, bisa satunya up, satunya down. Kalau ada 3 elektron seperti yang tadi saya sampaikan, berarti 1 ke atas, 2 ke bawah bisa, atau 2 ke atas, 1 ke bawah bisa. Sehingga kemungkinannya akan jadi lebih banyak.
Itu. Ya. Nah, itu untuk S. Terakhir tentang J. J itu adalah total angular momentum dari sistem elektron yang kita miliki. Kalau tadi L itu adalah total orbital angular momentum, artinya hanya berfokus ke orbitalnya aja. Sementara kalau J itu sudah total dari orbitalnya ditambah dengan spinnya dari angular momentum. Ini dua jenis. L ditambah S. Nah, kemungkinan J itu juga ada banyak. J itu bisa seperti halnya L, dia berkisar antara L plus. Tantangannya ini adalah angka selisih gitu ya. Paling kecilnya adalah mutlak dari L minus S. L besar kurang S besar. Itu adalah nilai J. Nah, terakhir multiplisitas. Nah, multiplisitas itu misalnya adalah 2S besar ditambah 1. Ini 2S besar ditambah S besar, tadi kita ngitungnya berdasarkan berapa jumlah elektron dan berapa kemungkinan total spinnya gitu ya. Dan sementara M besar, nah M ini yang akan digunakan di term simbol. Oke, kita lihat contoh. Kita lihat contoh dulu sebelum kalian nanya ya, biar jelas contoh soalnya yang semuanya tersimbolnya minta. Di sini saya punya mintanya adalah term simbol untuk microstate dari 1S. 1. Ini yang paling gampang dulu ya. 1S1 artinya saya punya berapa buah elektron? 1 elektron ya. 1 elektron. Nilai L-nya berapa? L kecil. Nilai kecilnya berapa? 0, Bu. 0. Benar, Dina. 0, benar ya. Nilai L-nya adalah 0. Kenapa? Karena dia ada di orbital S. Ya, open shell-nya ada di orbital S dengan nilai jalan kuantum azimutnya adalah 0. Oke. Kalau L-nya 0, maka kemungkinan L besarnya berapa? Dia hanya ada 1 dan L-nya adalah 0. Berarti L besarnya harus berapa? 0 juga, benar. Karena L besar itu kita peroleh dari penjumlahan dari seluruh L yang kita punya. Kalau ada L1 ditambah L2 ditambah L3, itu adalah angka paling besarnya. Kemudian angka paling kecilnya adalah selisih antara L1 dikurang L2. Ini kalau ini ditambahkan. Ya. Nah, maka yang paling kecilnya adalah L1 kurang L2. Oke, 0 gitu ya. Nah, terus sekarang S-nya dulu, S besarnya. S, aduh jelek nih. Dulu setelah S kita hitung nilai, setelah L kita hitung S-nya. Perhatikan, saya cuma punya 1 elektron, maka kemungkinan nilai S-nya adalah berapa? Total S-nya plus setengah aja ya, karena kan S besar itu nilainya mutlak, maka kemungkinannya hanya ada 2, antara nilai S-nya adalah plus setengah ke atas atau minus setengah ke bawah. Tapi karena dia dimutlakkan, maka S besarnya adalah selalu sama dengan setengah. Ketiga, kita hitung nilai M. M besar, artinya multiplisitas. M itu rumusnya adalah 2S ditambah 1. Berarti 2 dikali setengah tambah 1 nilainya adalah 2. Ya, 2 dikali setengah adalah 1 ditambah 1. Ini sama dengan 2. Kita sudah punya M, kita sudah punya L. Maka yang terakhir adalah kita hitung nilai J. Oke, J itu ada berapa kemungkinan? Dia berkisar paling tingginya itu adalah L besar ditambah S. Ya, sementara paling rendahnya nilainya adalah L besar dikurang S dimutlak. Oke, karena L-nya 0, maka J yang paling tinggi adalah 0 ditambah setengah, yaitu setengah.
J-nya itu berkisar dari plus setengah, itu angka paling besarnya, sampai dengan berapa? Sampai dengan S 0 dikurang setengah, sampai dengan minus setengah. Tapi karena dia nilainya mutlak, maka ini juga dimutlakkan. Maka yang paling mungkin adalah J sama dengan plus setengah saja. Oke. Nah, ini jawabannya. Jadi karena hanya ada satu buah elektron saja, nilai L-nya adalah 0, posisinya di S ya, orbital S dengan L kecil sama dengan 0, maka total orbital angular momentum atau L-nya itu pasti sama dengan 0. Kemudian M-nya adalah, sebentar, apa M-nya di sini 1? Oh, ini salah tulis ya. Ini harusnya 2, karena lihat, perhatikan di sini dia nulisnya 2. M besar kan yang ada di atas harusnya 2. Harusnya ini 2 ya. Karena M itu kan ditentukan 2 dikali setengah tambah 1, gitu ya. Jadi M besarnya 2, kemudian J-nya adalah yang paling mungkin hanya 0 ditambah setengah. Jadi plus setengah. Sehingga term simbolnya gimana? Term simbol itu kita gambarkan M, kemudian L, kemudian J, gitu kan ya. L yang di sini itu kita konversi ke bentuk SPDF GHIJKLMN. Jadi kalau L-nya sama dengan 0 itu S besar ya, L-nya sama dengan 1 itu P besar, dan seterusnya. L sama dengan 3 itu adalah F besar, kemudian L sama dengan 4 itu adalah G besar. Nah, sisanya urut-urut aja. Jadi 5 itu H, 6 itu I, dan seterusnya. Maka yang karena dia L-nya 0, maka ini S. Multiplisitasnya 2. 2S tambah 1-nya 2 ya. Maka di sini 2. J-nya hanya ada plus setengah. Maka di sini plus 1. Inilah term simbol dari 1S1 punya ini. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh soal lain, sampai sini dulu untuk sistem 1 buah elektron. Paham? Cukup jelas ya. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Bagaimana kalau kasusnya saya punya boron? Udah jawabannya. Saya punya boron 1S2, 2S2, 2P1. Perhatikan, yang open shell cuma 2P1 ya. 2P1. Maka nilai bilangan kuantum azimut L-nya adalah 1 karena dia orbital P. Kemudian saya punya 1 buah elektron, maka nilai S-nya sudah pasti adalah setengah. Kenapa? Karena hanya ada satu kemungkinan. Kalau nggak positif setengah ya minus setengah, cuma ada 1 elektron. Maka nilai M-nya adalah 2 dikali setengah plus 1. Jadi nilainya adalah 2. Kemudian nilai J-nya adalah L ditambah S. Nah, nilai L besarnya karena dia di atas 1. Ya, karena nggak ada L yang kedua. Maka J-nya adalah L ditambah S, yaitu 3/2. Ya, 1 tambah per 2. 1 tambah setengah, hingga L dikurang S. Jadi sampai dengan 3/2 sampai setengah. Ya udah 3/2 dan setengah aja nanti. Jaraknya 1 ya. Jadi 3/2 berarti setelahnya kan 3/2 kurang 2/2 setengah. Tuh. Ini juga salah ya. M di sini maksudnya adalah 2. Karena M itu adalah 2S plus 1. Oke. Nah, maka term simbol yang mungkin ada apa? Term simbol yang mungkin adalah yang pertama, karena L-nya sama dengan 1 doang, maka kita punya P. Ya. F-nya ada 2, multiplisitasnya 2, berarti 2P. Nah, J-nya ada 2 kemungkinan, 3/2 dan 1/2.
Contoh lain, di sini saya punya, nah ini di dua buah elektron sekarang sistemnya. Saya punya berilium, ya, ada di 2s1 dan 2p1. Maka yang ini kemungkinannya ini L-nya adalah 0 ya. L kecilnya sama dengan 0, L1-nya 0. Kemudian di sini saya punya L2 besarnya adalah 1. Maka nilai L besar yang mungkin itu berkisar dari 1 sampai dengan berapa? 0 dan 1, berarti 0 kurang 1 minus 1, dimutlakkan 1. Maka hanya ada satu kemungkinan, L sama dengan 1. Oke, untuk L sama dengan 1, kemudian saya harus tentukan nilai S-nya sekarang. Nah, kemungkinan nilai S-nya kalau kita gambarkan, coba diperhatikan sebelah kiri ya, ini 2S, kemudian ini 2P. Kemudian yang ini adalah 2P, misalnya gitu. Oke, karena saya punya dua buah elektron, yang satu di S pasti satu kayak gini. Kemudian di 2P ada di kemungkinan di plus 1, kemungkinan di 0, kemungkinan di minus 1. Nah, dia bisa dua-duanya up, artinya nanti nilai S-nya adalah 1. Dua-duanya down, artinya nilainya S-nya adalah minus 1. Kalau dimutlakkan 1 lagi gitu ya. Atau kemungkinan ketiga adalah salah satunya ke bawah. Bisa jadi bentuknya yang seperti yang saya gambarkan, atau di S-nya yang minus, di sininya positif. Maka ini nilainya sama dengan 0. Maka nilai S-nya ada dua kemungkinan, yaitu 1 dan 0. Nah, kemudian berarti ada beberapa kombinasi. Untuk L sama dengan 1, L sama dengan 1, kemudian S-nya sama dengan, kita anggaplah 0 gitu ya. Untuk S sama dengan 0, maka nilai J-nya adalah 1. Oke, multiplisitasnya adalah 2 dikali S ditambah 1, artinya 2 dikali 0 tambah 1 sama dengan 1. Itu untuk yang S sama dengan 0. Sekarang ada kemungkinan lain, yaitu ketika L-nya masih sama dengan 1, tapi sekarang S-nya nilainya adalah 1. Artinya ketika posisinya dua-duanya ke atas atau dua-duanya ke bawah. Dari sini nilai J-nya akan menjadi sama dengan 0. Karena L kurang S-nya 0, atau yang paling gedenya adalah 2. Oke, jadi L1 tambah S, L tambah S-nya adalah 2, yang paling gedenya 2, yang paling kecilnya 0, maka dia akan berkisar antara 0, 1, sampai 2. Dari sini, J-nya udah ada. Di sini berarti kita bisa simpulkan term simbol yang mungkin, semua term simbol yang mungkin. Perhatikan dari yang sini, L-nya 1, berarti dia P besar, multiplisitasnya 1, maka di atas sini 1, J-nya juga 1, berarti di bawah sini 1. 1P1, ini ya, 1P1. Kemungkinan kedua, ketika L sama dengan 1, S sama dengan 1, J-nya ada 3 ya, 0, 1, 2. Maka multiplisitas ketika S sama dengan 1, tadi belum ditulis ya, berarti 2 S plus 1, 2 kali 1 ditambah 1, maka multiplisitasnya ada 3. Kita bilang dia triplet ya. Multiplisitas 3, maka term simbolnya apa? 3, L-nya 1, P, kemudian J yang pertama 0, ada kemungkinan kedua 3P1, kemungkinan ketiga 3P2. Sehingga total term simbol yang mungkin untuk berilium excited state, artinya ada satu elektron yang berpindah ya, adalah 1P1, 3P2, 3P1, dan 3P0. Ada 4 kemungkinan.
Oke, sampai situ paham? Coba kalian kerjakan yang ini, zirconium. Ini coba. Oh, masih ada. Kita sampai 15.30 kan ya? Satu lagi, 5s2 4d2. 5s2 4d2. Berarti saya punya 2 buah elektron. Nah, 2 elektronnya itu ada di orbital D. Kira-kira ada berapa banyak? Coba kalian cari simbol yang mungkin untuk molekul ini adalah apa aja. 5 menit ya, silahkan. Ada yang bisa? Ada? Gak ada yang bisa ya.
Perhatikan di sini saya punya 2 buah elektron di open cell-nya. Jadi ada 4d2 gitu ya. Dua-duanya ada di orbital D. Gambarkan ini orbital D, kemudian ini orbital D yang kedua, 1, 2, 3, 5. Nah, nilai L dari orbital D itu adalah 2. Kalau saya nunggu kalian semua bisa kayaknya akan lama, jadi mohon yang merasa belum bisa tolong ditonton lagi nanti videonya ya. L-nya adalah 2. Maka ada 2 buah elektron dengan L1 dan L2 adalah 2, maka kemungkinan L besarnya akan berkisar dari 4 sampai dengan 0. 4, 3, 2, 1 sampai dengan 0. Kenapa? Karena ketika dua-duanya berada di plus 2 nilainya 4, ketika dua-duanya L1 kurang L2 dimutlakkan nilainya adalah 0, maka dia akan 4, 3, 2, 1, 0. Itu kemungkinan L besarnya. Yang pertama L besar dulu. Oke, setelah L besar kita hitung kemungkinan nilai S. Yang kedua kita cari berapa kemungkinan nilai S-nya. Karena saya punya 2 buah elektron, maka sebenarnya tidak perlu dihitung, kita sudah dapat maksimal nilainya 1, paling kecil nilainya 0. Karena cuma ada 2 buah elektron ya. Nah, maka multiplisitasnya ada 2 jenis juga. Ketika S sama dengan 1, maka multiplisitasnya adalah 3 gitu ya. Ketika S-nya adalah 0, maka multiplisitasnya adalah 1. Yang lagi multiplisitasnya itu adalah 2S ditambah 1. Nah, setelah kalian punya L dan S ini, rangkaikanlah L dan S masing-masing untuk mendapatkan term simbol yang baru. Jadi dari nilai L sama dengan 4 dan S sama dengan 3 misalnya, maka ada kemungkinan J-nya adalah 7 sampai dengan 1. Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya nanti akan ada banyak kemungkinan. Jadi dimulai dari L sama dengan 4 dulu misalnya ya. Saya tidak akan gambarkan semuanya karena akan ada sangat banyak kemungkinan. Misalnya saya punya ini contohnya. Untuk L sama dengan 4. Oke, L sama dengan 4, kemudian S-nya L sama dengan 4, maka yang mungkin adalah dua-duanya berada di orbital D posisi plus 2. Atau dua-duanya berada di orbital D posisi minus 2. Nah, kalau seandainya dia nilai ML-nya sama, nilai M kecil atau bilangan kuantum magnetiknya sama, maka dua-duanya nggak boleh berada di spin yang sama, karena dia ada di orbital yang sama kan ya. Di MS-nya harus sama dengan 0. Maka satu-satunya kemungkinan ketika L-nya sama dengan 4 adalah S-nya sama dengan 0. Nah, J-nya berapa? J-nya adalah L ditambah S sampai dengan nilai mutlak L dikurang S. L ditambah S-nya, L-nya 4, S-nya 0, maka dia dari 4 hingga S-nya sama dengan 0 juga. Maka L dikurang 0 sampai dengan 4 juga. Nah, maka cuma ada satu kemungkinan nilai J. J-nya adalah 4. M-nya berapa? M-nya karena S0, S-nya adalah 2 dikali 0 tambah 1 ya. Sehingga untuk L sama dengan 4 hanya ada satu term simbol, yaitu M sama dengan 1, L-nya 4, maka dia adalah G gitu ya. 1G yang kita punya adalah 1G4. Nah, bagaimana kalau seandainya saya punya di L sama dengan 3? Nah, untuk L sama dengan 3, nanti saya akan punya 4 jenis
kemungkinan. Lihat di sini. Untuk L sama dengan 3 saya punya 4 kemungkinan. Sebenarnya 8 ya kalau seandainya untuk L yang L-nya kan mutlak ya, L sama dengan 3 dan L sama dengan minus 3. Totalnya ada 8 sebenarnya. Jadi kalau seandainya mau yang L-nya sama dengan 3, maka kemungkinannya adalah di M sama dengan 2 dan 1 kayak gini ya, 2 ditambah 1 tambah 1 tambah 1. Nanti ya kalau bayangkan positif dua-duanya ke atas, dua-duanya ke bawah, atau satu ke atas, satu lagi ke bawah, tapi satunya yang nomor 1 ke bawah, nomor 2 ke atas, nomor 1 ke atas, nomor 2 ke bawah. Sehingga ada 4 posisi elektron, state elektron yang mungkin. Kayak gitu. Nah, 4 state elektron yang mungkin, 2-nya adalah state, kita sebut state singlet. State singlet itu adalah ketika total S-nya sama dengan 0. Kemudian, sisanya adalah state triplet. State triplet itu adalah ketika total spin-nya adalah bernilai plus 1. Kayaknya nah itu untuk term simbol. Tentu saja nanti pada saat ujian tidak akan ditanyakan yang zirconium ini ya, karena kalau zirconium ini ada 45 state yang mungkin, ada 45 kemungkinan. Jadi saya harapkan minimal kalian latihan dulu untuk soal-soal seperti beryllium nih, 2s1 2p1, kemudian bor 2s2 2p1, kemudian misalnya S1 3D1 gitu ya, 4S1 3D1. Kalian coba kira-kira nanti term simbolnya akhirnya seperti apa. Oke. Nah di situ untuk term simbol. Sepertinya tidak akan cukup ya waktunya kalau misalnya kita lanjutkan ke pembahasan soalnya. 15:40. Kayaknya saya brief aja ya untuk soal kuisnya, nanti menjawabnya seperti apa.